terkait dengan hanya satu pasangan calon itu nanti di surat suara akan ada yang namanya kolom kosong. Dan masyarakat dapat menggunakan hak pilih untuk memilih calon yang bergambar atau kolom kosong. Tapi ingat bahwa kolom kosong ini bukan calon ya. Artinya bahwa suara sahnya tetap dihitung, yang kemudian nanti akan ditetapkan kira-kira yang menang itu kan pasti paslon. Nah, dalam hal kemudian kolom kosongnya itu lebih banyak, tentu mekanisme ini tidak ada pasangan calon terpilih. Sehingga kalau kotak kosong atau kolom kosong ini kan bukan peserta, sehingga memang tidak ada mekanisme aturan yang mengatur kampanye kotak kosong begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa. Berjumpa lagi dengan kami dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Kali ini kita bertemu kembali dengan Pak Ketua KPU Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Handri Triudiono ya. Oke. Pak Ketua KPU, kami datang untuk membawa pesan masyarakat menjelang pilkada pemilihan calon gubernur Jawa Tengah ya. Di masyarakat itu saat ini sudah beredar berita dan isu di beberapa wilayah di Jawa Tengah itu kemungkinan ada kotak kosong ya. Kalau nggak salah itu Brebes, Banyumas, sama Sukoharjo. Ada 3 kotak kosong karena calonnya cuma 1. Nah, ini sebetulnya aturannya bagaimana nanti Pak Ketua kalau misalnya ada calon melawan kotak kosong? Jadi sebetulnya istilah kotak kosong kan istilah yang paling gampang begitu ya. Istilahnya itu di kami adalah kepala daerah dengan 1 pasangan calon. Nah, mekanismenya dalam hal pencalonan kepala daerah itu hanya 1 pasangan calon yang mendaftar, itu kemudian ada yang namanya perpanjangan masa pendaftaran. Ada ketentuan bahwa dalam hal memang partai politik telah mencalonkan hanya 1 paslon atau sisa dari partai politik tidak cukup, itu sebetulnya diberikan kesempatan untuk membongkar koalisi sebetulnya. Tetapi fakta yang terjadi untuk di Jawa Tengah itu untuk 3 wilayah, ternyata dari 3 wilayah untuk Brebes misalnya, ternyata sisa dari partai politik pun tidak cukup diberikan kesempatan itu. Nah, kemudian kalau di Banyumas itu juga sebetulnya ada upaya memperpanjang pendaftaran, tetapi juga pada saat perpanjangan itu ternyata dokumen pencalonnya tidak lengkap. Nah, oleh karena itu bahwa tetap KPU akan menetapkan calon. Nah, terkait dengan hanya 1 pasangan calon itu nanti di surat suara akan ada yang namanya kolom kosong. Dan masyarakat dapat menggunakan hak pilih untuk memilih calon yang bergambar atau kolom kosong. Tapi ingat bahwa kolom kosong ini bukan calon ya. Artinya bahwa suara sahnya tetap dihitung, yang kemudian nanti akan ditetapkan kira-kira yang menang itu kan pasti paslon. Nah, dalam hal kemudian kolom kosongnya itu lebih banyak, tentu mekanisme ini tidak ada pasangan calon terpilih. Nah, itu kemudian KPU menyampaikan kepada Komisi 2 DPR RI di 2 hari yang lalu bahwa diserahkan kepada pemerintah sebetulnya terkait dengan hal itu. Nah, namun demikian berdasarkan perkembangan akan diusulkan untuk dilakukan pemungutan pilkada lagi tahun berikutnya, artinya dimungkinkan di tahun 2025. Nah, jadi untuk dipahami bahwa kolom kosong ini juga bisa melampaui jumlah pemilihnya dari yang ada calonnya. Nah, otomatis kan tidak ada calon terpilih. Nah, ketika tidak ada calon terpilih disampaikan ke pemerintah. Nah, ketika pemerintah kemudian opsinya adalah melakukan pemungutan atau melakukan tahapan pilkada lagi. Pilkada ulang ya? Pilkada. Sebetulnya bukan pilkada ulang, Pak. Bukan pilkada ulang. Jadi tetap pilkada, kalau ulang itu kan adalah sesuatu yang memang tidak ideal, terus kemudian diulang kan begitu. Ini kan karena tidak ada pemenang. Tidak ada pemenang. Iya, kira-kira begitu. Alias yang menang kotak kosong lah rasanya itu ya. Begitu. Ya. Itu nanti disampaikan kepada pemerintah. Ya. Kemungkinan akan digelar pilkada lagi kembali pada tahun 2025.
25. 5. Iya. Istilahnya apa belum ditetapkan. Apakah pilkada apa begitu belum ya. Karena, juga ya. Iya, karena di undang-undang itu kan cukup jelas. Sebetulnya keserentakan itu kan harus dilaksanakan di 2024 ini. Tanggal 27 Sehingga ya. regulernya akan berulang 5 tahun terus. Nah, dalam hal terjadi seperti itu kan kemudian ada hal yang berbeda. Betul. Keserentakannya tidak menjadi tidak serentak ya. Begitu kira-kira. Oke, kemudian kalau misalnya ya diundur itu diadakan pilkada lagi 2025. Misalnya itu nanti yang menang kotak kosong lagi misalnya. Bagaimana itu misalnya? Nah, tentu itu bagian yang memang faktanya di konteks di sistem demokrasinya kita itu mengizinkan, tentu kita serahkan ke pemerintah. Gitu ya. Apakah kemudian nanti ada kebijakan yang berbeda diisi oleh penjabat atau seperti apa, tentu domainnya pemerintah. Tetapi kemudian bahwa proses pilkadanya tidak menghasilkan pemenang. Gitu. Karena dalam undang-undang pemilu peserta pilkada itu adalah partai politik ya. Peserta pilkada adalah orang pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Bukan kotak kosong bukan kotak kosong. Atau oleh perseorangan. Oleh perseorangan. Iya. Oke, kemudian masih terkait dengan isu kotak kosong ya, Pak Ketua. Karena hari-hari ini di Sukoharjo contohnya yang calonnya satu itu sudah muncul gerakan-gerakan kampanye kotak kosong itu. Nah, terkait dengan sekelompok pihak atau golongan atau gerakan yang melakukan kampanye kotak kosong ini sebenarnya secara regulasi pemilu bagaimana? Diizinkan atau tidak itu? Jadi itu yang namanya kampanye itu dilaksanakan oleh orang per orang. Dalam hal ini adalah atas nama calon ya, artinya ada tim kampanye, ada relawan yang diatur oleh ketentuan. Sehingga kalau kotak kosong atau kolom kosong ini kan bukan peserta, sehingga memang tidak ada mekanisme aturan yang mengatur kampanye kotak kosong begitu, karena bukan peserta. Nah, kemudian dalam hal ada fenomena tersebut itu memang dinamika di masyarakat bisa jadi, tetapi memang kami ingatkan sekali lagi bahwa terkait dengan definisi kampanye seperti apa, ada program visi misi yang disampaikan oleh pasangan calon, sehingga kalau ada nomenklatur kampanye kotak kosong yang dikampanyekan apanya untuk memilih kolom kosong misalnya begitu, ya tentu itu hak masyarakat ya, hak masyarakat sepanjang memang tidak ada hal-hal yang kemudian mengganggu di proses pemilihan kepala daerah ini yang memang diperkenankan untuk pilkada satu pasangan calon. Gitu. Intinya kalau dari regulasi atau undang-undang pemilu mengkampanyekan kotak kosong itu melanggar atau tidak? Tidak ada aturan yang mengaturnya. Oh, tidak ada mengaturnya juga ya. Tidak ada aturan yang mengaturnya. Gitu. Ada beberapa pihak yang berpendapat itu bisa dipidana dan karena keluar dari aturan KPU misalnya. Kan ada beberapa hal yang disampaikan. Saya sampaikan tadi, apakah itu masuk di kategori untuk melakukan hal yang bertentangan dengan undang-undang? Umpamanya untuk merusak surat suara atau memilih semua paslon itu kan misalnya begitu, semua kolom dicoblos atau apa, itu kan ada hal-hal yang di undang-undang diatur. Nah, sementara untuk mengkampanyekan memilih itu, yang mengkampanyekan siapa? Itu bukan peserta pemilu kan gitu kira-kira. Kalau toh ada itu adalah fenomena masyarakat, tidak masuk di dalam ranah aturan undang-undang pemilu sebetulnya ya. Pemilu, artinya sudah offset lah sebetulnya ya. Tetapi bahwa fakta nanti mungkin di bilik suara itu ada dua kotak ya. Yang satu kotak peserta resmi, yang satu adalah kotak kosong. Dan semuanya akan kami hitung. Oh, tetap ya, semua dihitung ya. Pada endingnya nanti tetap banyakan yang mana gitu ya. Gitu, kalau banyakan kotak kosong tidak ada penetapan calon terpilih. Oh ya, ya. Betul. Ya, kemungkinan akan diperpanjang ya, digelar ulang ya. Dan selama 2024-2025 mungkin dilanjutkan oleh PJ ya mungkin ya. Karena belum ada yang terpilih ya. Ya. Hari ini kan juga untuk yang tidak ada kepala daerahnya kan tetap PJ ya, tetap ya. Itu pemerintah nanti ya. Iya, pemerintah. Oke, Pak Ketua, kalau misalnya di daerah yang paslonnya tunggal itu, untuk dianggap menang, paslon resminya itu harus meraih berapa suara? Ya, otomatis kalau satu paslon, yang satu kosong, otomatis kan 50+1. 50+1 ya? Ya, otomatis. Minimal ya itu ya? Ya otomatis ya. Otomatis. Sorry. Ya, otomatis ya. Itu dianggap menang ya. Yang paslon tunggal resminya ya. 50% +1 dari suara sah. Oke. Kalau misalnya dia tidak
tidak sampai di situ berarti yang menang kotak kosong kan? Kosong, Oke. gitu. Oke, jadi pemirsa untuk kotak kosong, fenomena kotak kosong di pilkada kita sudah dijelaskan oleh Pak Ketua ya, mekanismenya seperti itu. Kemudian Pak Ketua, kita juga ingin bertanya tentang tahapan Pak di KPU sampai hari ini, khususnya untuk pilkada gubernur ya. Kemarin tanggal 27, 29 sudah pendaftaran, kemudian dilanjut dengan tes kesehatan ya. Terus ini setelah itu apa tahapannya? Jadi hari ini, kebetulan hari ini kami telah menetapkan terkait hasil penelitian administrasi. Dokumen ya? Ya, jadi syarat-syarat ya. Yang pertama kami melaksanakan pendaftaran sesuai jadwal tadi. Kemudian di tanggal 29 kami melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Tanggal 2 hasil pemeriksaan kesehatan sudah ada, kami terima dan dinyatakan keempat-empatnya itu memenuhi syarat atau mampu untuk melaksanakan tugas sebagai gubernur wakil gubernur. Nah, kemudian kami lanjutkan ke penelitian administrasi. Ternyata di penelitian administrasi keempat-empatnya masih dinyatakan belum memenuhi syarat. Nah, itu kami sampaikan di tanggal 5 September. Iya. Kemudian ada banyak ya? Iya. Banyak syarat-syarat puluhan yang belum. Iya. Jadi itu soal apa yang tidak memenuhi itu? Jadi gini, ada beberapa syarat yang ada 16 syarat wajib yang harus dipenuhi, ada 19 syarat opsional. Syarat wajib itu ya termasuk formulir-formulir yang harus diisi, termasuk surat keterangan-keterangan yang harus dilampirkan. Nah, ada yang keterangan-keterangan itu masih dalam proses, kemudian ada ijazah yang belum sesuai dengan ketentuan, dilegalisirnya dan seterusnya. Ini yang wajib. Kemudian ada yang opsional, misalnya yang masih status sebagai Polri tentu harus ada surat pemberhentian, atau kalau belum pengunduran diri, surat pernyataan pengunduran diri dan seterusnya. Nah, kemudian di masa perbaikan dari tanggal 8 sampai tanggal 13 kemarin telah kami lakukan September ya ini ya. 13 September kami lakukan penelitian administrasi perbaikan dan hari ini kami nyatakan keduanya memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Kami juga sudah sampaikan berkasnya kepada tim pasangan calon yang rencananya secara internal kami akan melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon di tanggal 22. Nah, tanggal 22 September ini kami akan menetapkan, kemudian di tanggal 23 sesuai dengan tahapan kami melaksanakan pengundian nomor urut. Tanggal 23 September ya. Kemudian tanggal 24 kami akan melaksanakan ikrar kampanye atau deklarasi damai untuk pilkada, karena di tanggal 25 sudah mulai masa kampanye di 25 September ini. Iya. Ada banyak hal yang kami sampaikan terkait dengan persiapan-persiapan ini, termasuk bagaimana pelaporan dana kampanye, bagaimana jadwal yang akan kami susun dengan tim kampanye paslon terkait kampanye rapat umum, pemasangan alat peraga, dan juga dana kampanye. Nah, ini hal-hal ini yang kami persiapkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita selesaikan sesuai dengan timeline. Setidak-tidaknya pada tanggal 25 September, kampanye sudah bisa dilaksanakan di seluruh wilayah. Gitu. Teknis aturan kampanyenya bagaimana? Kan ada 2 pasang nih. Teknisnya bagaimana nanti itu? Misalnya berbarengan, tempatnya sama atau beda-beda gitu? Jadi begini, kalau terkait dengan kampanye-kampanye tertutup, tatap muka, pertemuan terbatas, atau kampanye pemasangan alat peraga, iklan kampanye, itu ada sendiri-sendiri pengaturannya. Nah, itu bisa dilaksanakan di tanggal 25 sampai H-3 masa tenang. Nah, terkait dengan kampanye rapat umum, ini yang khusus, yang kami nanti akan susun bersama tim. Nah, tadi yang pertanyaannya itu nanti kami putuskan setelah koordinasi dengan tim untuk pengaturan di sekian hari ini, pengaturan zonanya seperti apa, terus tempatnya seperti apa. Nah, terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye atau lokasi yang boleh untuk kampanye, itu merupakan keputusan dari Bupati Wali Kota yang dituangkan di keputusan KPU Kabupaten Kota masing-masing. Kita sebagai KPU Provinsi nanti akan menyesuaikan dengan tempat-tempat yang ditetapkan oleh mereka, termasuk pemasangan alat peraga kampanye. Jadi kalau terkait dengan tadi yang disampaikan, gilirannya seperti apa, prinsipnya adalah bahwa kecuali iklan kampanye itu 14 hari sebelum masa tenang. Jadi selain itu nanti ada debat, ada pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye, itu bisa dilaksanakan selama masa kampanye. Gitu. Oke, Pak Ketua. Kemudian intinya dari proses yang ada itu, kalau dari hasil tes kesehatan ya semua dua-duanya, kemudian dari administrasi dokumen akhirnya juga semua ya.
kemudian tinggal ditetapkan ya. Kan tanggal 22 September. Oke. Ya, pengundian nomor tanggal 23, 24 kita harapkan sudah siap semua itu, termasuk rekening khusus dana kampanye, terus kemudian desain alat peraga kampanye udah dikelirkan. Oke, terakhir Pak Ketua, saran-saran buat masyarakat supaya berpartisipasi secara maksimal dalam pilkada ini. Ya, baik. Yang pertama kami sampaikan ke masyarakat untuk bisa terlibat secara langsung hadir di TPS tanggal 27 November 2024. Termasuk bahwa kami di tanggal 17 September ini, Bapak. Membuka rekrutmen badan ad hoc KPPS. Ya, jadi sekitar 300.000 sekian untuk di seluruh wilayah Jawa Tengah untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat KPPS. Termasuk nanti ada petugas ketertiban TPS yang tiap TPS ada 2 orang. Jadi untuk yang memenuhi syarat, kami harapkan untuk dapat berpartisipasi dengan mendaftar menjadi penyelenggara KPPS. Nanti kita tunggu tahapannya dimulai tanggal 17 ini. 17 September 2024. Gitu. Oke, terakhir Pak Ketua, mungkin juga menjadi pertanyaan masyarakat. Kalau Pilpres kemarin kan ada quick count dari KPU resmi kan pakai sirkap ya. Kalau pilkada gubernur nanti gimana kira-kira? Jadi gini, sementara kami belum bisa menyampaikan, tetapi untuk transparansi terkait dengan unggah data, penghitungan suara dokumen penghitungan suara itu tetap berlanjut. Artinya sirkap digunakan untuk tetap ya, sarana publikasi. Oke. Tapi ada beberapa catatan yang terkait dengan koreksi terhadap kekurangan-kekurangan di Sirekap. Tapi prinsipnya kami telah menyelenggarakan simulasi kemarin bahwa itu digunakan sebagai alat bantu untuk memastikan proses rekap manualnya itu juga berjalan dengan baik, masih menggunakan Sirekap. Ya, untuk quick count resmi KPU-nya ya. Tetap seperti Pilpres ya, kurang lebih ya, sebagai kira-kira begitu. Tapi memang soal publikasi, soal secara teknisnya nanti mungkin ada beberapa hal yang kekurangan di Pilpres itu kita diperbaiki. Oke, matur nuwun Pak Ketua. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih luar biasa ini penjelasan Pak Ketua tentang yang pertama fenomena kota kosong, kemudian pentahapan pilkada gubernur. Mudah-mudahan menjadi informasi buat kita semuanya. Himbauannya adalah nanti pada tanggal 27 November, yuk yang punya hak untuk memilih semuanya datang ke TPS memilih calon pemimpin gubernur Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua, matur nuwun. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.